guys, kembali lagi di aku sharing. Hari ini aku akan sharing tentang sesuatu yang manis. Jadi pernah gak sih kalian berpikir kalau pas kita masih kecil, pas masa kita masih kanak-kanak, kita itu suka banget sama segala sesuatu makanan yang manis. Ya kan, kayak permen, coklat, wah pokoknya kalau misalnya nanti bakal dikasih permen, kita bakal nurut sama orang tua gitu kan. Tapi dengan seiringnya bertambah usia, bertambah kita dewasa, banyak gak sih kalian ngelihat kalau misalnya orang dewasa malah suka makanan-makanan yang gak nyaman di lidah? Makanan yang pahit, kayak kopi, kayak alkohol, yang bahkan akhirnya setelah diminum menyebabkan mual dan segala macam konsekuensinya. Kayak makanan-makanan pedas yang membakar lidah. Sangat berubah bukan ketika kita menjadi orang dewasa. Aku berpikir mungkin karena kita ketika tumbuh dewasa itu mengalami hal-hal yang juga pahit, hal-hal yang menyakitkan. Kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dan jangan sampai kita jadi menyukai hal-hal yang pahit, kita menyimpannya di dalam hati. Hari ini ayat renungannya aku ambil dari Filipi 4 ayat 8. Di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ayatnya aja nulis, Tuhan kasih sendiri kita dihimbau untuk memikirkan segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang baik. Bayangin ya, kalau kita ingin menanam sesuatu, menanam buah, kita butuh bibit yang bagus, bibit yang potensial. Bayangin kalau misalnya buah yang kita hasilkan itu bibitnya itu firman. Nah, firman itu membutuhkan hati. Hati itu bayangkan tanah. Kalau misalnya tanahnya aja jelek, tanahnya aja berbatu-batu, tanahnya penuh dengan kepedihan hati kita ini, dimana bibit atau firman yang bagus itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah, dimana dia bisa berjuang untuk jadi tanaman yang besar, tanaman yang menghasilkan buah yang bagus. Karena itu pertama pasti petani atau si penabur benih itu bakal membersihkan tanah dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan. Dia bakal bersihin sakit hati, dia bersih kerikil itu atau duri-duri, semua yang kira-kira bakal mengganggu si bibit untuk tumbuh, dia akan bersihkan. Ketika tanahnya, hatinya sudah bersih, baru dia bisa taruh firman itu. Tuhan bisa taruh firman itu. Ketika firman itu sudah ditaruh, kita tugasnya sebagai manusia itu untuk berjuang dong. Si bibit itu harus berjuang untuk tumbuh, ya kan? Kita disiram sama firman, kita belajar terus tentang firman yang Tuhan kasih. Kita lakuin apa yang udah ditulis di firman. Kan percuma dong kalau kita misalnya kita tahu kita harus tumbuh tapi kita nggak mau tumbuh, kita nggak bergerak untuk tumbuh ke atas gitu, untuk berbuah, kan percuma. Ya seperti itu sih. Jadi kita pertama sebelum menghasilkan buah kita butuh hati yang bahagia, hati yang penuh sukacita. Gimana caranya bersukacita di saat seperti sekarang, di zaman seperti sekarang yang katanya masalah itu nggak ada habis-habisnya? Satu sih kuncinya, dekatkan diri sama Tuhan, sama Pencipta. Karena Dia mencipta, Dia yang punya kuasa untuk membalikkan segalanya. Akhir-akhir ini sebelum pandemi, yang benar-benar marak itu bisnisnya travel. Semua orang muda itu suka banget, nggak dari orang muda sih, dari orang muda, orang tua, semuanya suka banget untuk travel. Jadi bisnis travel tuh benar-benar kayak lagi bagus banget, lagi naik daun banget. Dan bam, tiba-tiba sesuatu yang kayak kelihatannya masa depannya cerah banget di pandemi ini. Banyak banget kan perusahaan penerbangan yang tutup, travel yang tutup, hotel yang tutup. Semudah itu Tuhan membalikan semuanya. Dari yang benar-benar kayak wah banget, bisa tiba-tiba jatuh. Sesuatu yang kita anggap nggak penting, tiba-tiba jadi penting.
Dettol kan. Di hari-hari biasa sebenarnya kita pakai Dettol nggak sih? Antiseptik itu enggak kan? Tapi di hari-hari pandemi ini sesuatu yang nggak begitu kita anggap, tiba-tiba bam, bener-bener jadi kayak barang eksklusif yang dicari susah banget. Terus hal-hal yang biasanya kita nggak penting tentang kesehatan, tentang kebersihan, hand sanitizer gitu kan biasa nggak dicari ya. Kalau secara kita masyarakat Indonesia nggak pakai begituan biasanya. Hand sanitizer kita nggak terlalu pakai, dan bam, tiba-tiba bisnis ini juga meningkat. Jadi kita nggak pernah tahu sih. Tuhan benar-benar bisa balikin dari yang tadinya semua jalan begini, tiba-tiba bam begini. Dan itu yang punya kuasa cuma Tuhan. Karena itu, ya itu pentingnya untuk selalu stay sama Tuhan. Jadi mau bergoncang kemanapun, kalau ada Tuhannya, kita ternyata di saat dibalik itu kita menghasilkan buah yang lebih lagi. Kita nggak pernah tahu. Karena buat orang percaya, orang yang panggilannya sesuai sama Tuhan, mau pandemi apapun, mau kejadian apapun, pasti bisa bersyukur karena pasti ada hikmahnya dan bisa jadi buahnya lebih besar. Karena Dia yang menciptakan, Dia Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, kita boleh jadi anak yang percaya bahwa apa yang udah Dia planningin ke kita itu semuanya baik pada akhirnya. Tapi sebagai kita menjalani sehari-harinya, kadang kan kita ngejalanin hari-hari yang berat itu jangan dipikirin. Ketika kita punya pikiran-pikiran jahat, itu jangan dipikirin. Jangan kita fokusin sama udah terjadi, Tuhan jahat, masalah dan segala macamnya. Tapi coba deh sibukkan diri dengan bekerja. Ketika tubuh ini lelah, kita nggak sempat untuk mikirin sesuatu yang jahat. Sibukkan diri untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk pokoknya berguna sih. Untuk berguna buat kita sendiri, buat orang lain. Dan kita lihat pada waktunya, ternyata semuanya indah pada waktunya. Semuanya indah. Kita cukup percaya, kita lakukan. Jadi kalau punya masalah itu jangan dipikirin. Terus jangan mikir, Tuhan aku harus ngapain dan segala macam. Kalau misalnya nggak dapat jawaban saat itu, kayak kita jadi anak kecil nih. Kita dibilang sama papa mama kita, terserah, di atas meja makan ada sayur wortel, bayam, brokoli, kamu mau makan yang mana terserah. Kalau udah dibilang terserah, ya kamu bebas makan itu semua, berarti semua itu baik untuk kamu. Tapi kalau misalnya papa atau mama kamu udah bilang, kamu harus makan habisin brokoli ini, berarti ada tujuan tertentu. Dan di saat itu kalau emang Tuhan kasih tujuan, kayak Tuhan kasih mandat tertentu, kamu harus lakukan ini, berarti kita harus lakukan itu. Tapi kalau secara kita dikasih kebebasan untuk melakukan, kita bisa, sebagai manusia kita punya kehendak bebas untuk berpikir. Kita lakukan apa yang bisa dilakukan di depan mata. Pokoknya semuanya baik buat semua orang lah. Jangan sampai ngerugiin orang tindakannya. Ya, gitu aja sih sharing hari ini. Jadi supaya buahnya baik, kita harus punya tanah yang baik, bibit yang baik, dan konsisten untuk merawat si bibit itu. Jaga hati, jaga pikiran, dan tetap melekat pada yang di atas. Semoga sharing hari ini berguna buat kalian semua. Bye-bye, sampai ketemu lagi. God bless you.